Seorang anak muda yang dulunya suka melempar petasan ke gereja, bahkan melemparkan kerikil-kerikil batu ke gereja, dan akhirnya dijamah oleh Tuhan. Cara Tuhan berbeda-beda untuk memanggil anak-anaknya yang terhilang. Tentu itu kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya dengan kehadiran channel ini, ada banyak orang yang mengetahui kebenaran dan kesaksian yang diputar di channel ini menjadi berkat, penguatan, mengedukasi kita setiap orang percaya. Dan bagi kamu, umat muslim dimanapun engkau berada yang melihat video ini, ingat selalu perkataan saya, Kristus mengasihimu. Kami sebagai orang percaya diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa bagi kalian supaya melihat terang Kristus dan engkau diselamatkan. Kristus berfirman bahwa dialah jalan, ana huwas sirot. Akulah jalan wal haq dan kebenaran wal hayatu dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada Allah yang esa, tanpa melalui Yesus. Dia satu-satunya. Sebelum terlambat, sebelum engkau menghadap Allah, ingat, kenali Yesus sungguh-sungguh. Buka matamu, pikiranmu, dan hatimu, dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan menunjukkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang akan menguatkan kita, meneguhkan iman kita, bahwa orang percaya, bahkan Allah sendiri bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Seorang anak muda yang dulunya suka melempar petasan ke gereja, bahkan melemparkan kerikil-kerikil batu ke gereja, dan akhirnya dijamah oleh Tuhan. Cara Tuhan berbeda-beda untuk memanggil anak-anaknya yang terhilang. Tentu itu kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Contohnya anak muda ini, dia tidak mengenal, dia dilahirkan di keluarga muslim dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kesaksiannya luar biasa, jangan sampai engkau skip, lihat dan jadilah dibangun. Karena dari setiap kesaksian mereka, kita terus diedukasi dan dikuatkan untuk menjalani iman kita sebagai orang percaya. Setelah dia menjadi orang percaya, dia mengalami kesulitan-kesulitan dari berbagai pihak, termasuk di sekolah, dan termasuk dari keluarga. Hal yang sering kita dengar diterima oleh orang-orang yang mengikut Kristus, apalagi mereka yang dari Muslim masuk ke Kristen. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita cek videonya berikut ini, teman-teman. Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah syair lagu menuliskan bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Saudara, seperti lagu tersebut, bahwa dalam bagian perjalanan hidup manusia, kita tidak pernah mengerti dengan semua rencana Tuhan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikian pula dengan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah saya pikirkan dan saya duga sebelumnya. Ini bukan sebuah perkara atau penderitaan, tapi ini adalah sebuah perjalanan hidup yang luar biasa bagi kehidupan saya pribadi, bagian di mana Tuhan membawa dan memproses saya sampai pada sekarang ini. Ini adalah sebuah kesaksian hidup saya pribadi yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Kiranya ini menjadi kesaksian yang boleh memberkati setiap kita, dan terlebih melalui kesaksian yang saya bagikan,
setiap kita yang mendengarkan boleh menikmati setiap proses Tuhan dan mengerti bahwa rancangan dan rencana Tuhan tidak ada yang salah di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Saudara, melalui kesaksian saya, sedikit pun tidak ada unsur menyudutkan atau menjelek-jelekkan suku, ras, atau agama manapun. Hanya sebuah kesaksian sederhana bagaimana saya telah dikasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Nama saya Nur Fitriadin. Dari nama saya kita pasti bisa menebak bahwa saya bukanlah seorang Kristen atau pengikut Kristus. Benar adanya bahwa saya terlahir dari keluarga yang belum percaya Yesus pada waktu itu. Sebagai seorang yang bukan Kristen, saya adalah salah satu anak yang tidak suka dengan kekristenan. Waktu kecil saya pernah melemparkan petasan ke halaman gereja yang ada di tempat saya. Melemparkan kerikil-kerikil ke atas genteng gereja. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan lain yang saya lakukan pada saat itu. Di suatu waktu saya bertemu dengan seorang jemaat yang mengasihi Tuhan dan juga merupakan pelayan Tuhan di gereja di mana saya sering melempar batu dan lain sebagainya. Saya diajak oleh beliau untuk bekerja sama di dalam hal bekerja, yaitu membersihkan halaman rumahnya. Dan saat itu saya disekolahkan oleh beliau. Namun saudara, dari didikan dan asuhan beliau, saya benar-benar belajar ketaatan dan kedisiplinan. Namun pada saat itu saya belum menerima Yesus. Saya menjalani hidup keagamaan saya pribadi. Dan jemaat tersebut juga memberikan pengertian bahwa saya pun harus taat kepada ajaran agama saya yang saya hidupi. Sampai di suatu hari, dan itulah waktu Tuhan bagi saya, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan saya satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang dituliskan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya tidak meresponi dengan serius apa yang telah disampaikan oleh pelayan Tuhan tersebut. Saya mempunyai prinsip bahwa kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Namun rencana Allah tidak pernah gagal di dalam menjangkau setiap orang yang Dia kasihi. Ayat tersebut melekat kuat di dalam pikiran saya dan terus-menerus terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada hamba Tuhan tersebut tentang Yohanes 14 ayat 6. Dan puji Tuhan, beliau dengan setia mementori dan membimbing kerohanian saya sampai saya mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya memberi diri untuk dibaptis. Pada waktu itu saya lulus dari kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Dengan berjalannya waktu yang ada, saya sudah menerima Yesus. Dan inilah proses yang harus saya lalui hari demi hari. Ketika saya bersekolah di SMP negeri dan semua siswa-siswinya bukan orang yang mengenal kekristenan, ada sebuah lagu yang saya dengarkan ketika saya beribadah di gereja. Dan lagu ini sangat memberkati, sangat sederhana, dan sangat menyentuh di dalam kehidupan saya pribadi. Lagu ini berjudul "Ku Tahu Bapa Peliharaku, Dia Baik, Dia Baik". Saya menyanyikan lagu tersebut di kelas, dan teman-teman saya yang bukan Kristen juga menyukai lagu tersebut. Dan mereka meminta saya untuk mengajari mereka. Dan mereka pun bernyanyi bersama-sama dengan saya. Namun hal tersebut membawa petaka bagi diri saya pribadi. Ada seorang guru sangat marah besar
kepada saya. Dan sebuah penggaris panjang 150 cm dipukulkan ke saya. Dan ada busur, ada jangka, semua peralatan sekolah menjadi rusak oleh karena dipukul ke bagian punggung saya. Dan punggung saya menjadi memar dan saya susah untuk tidur. Kejadian tersebut tidak membuat saya menyangkal iman saya kepada Tuhan. Tuhan pun berperkara di dalam semuanya itu. Karena suatu kejadian dan suatu hal, guru yang telah menganiaya dan memukul saya mengundurkan diri dari sekolah karena ikut andil di dalam calon legislatif, harus meninggalkan jabatannya sebagai guru. Nah, disitulah saudara, guru tersebut membuat saya pribadi merasa aman dalam perlindungan Tuhan sampai 3 tahun. Saya tidak ada masalah di SMP negeri. Dan sampai pada masa SMA, saya merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dan ini adalah babak yang baru, yang lebih menantang di dalam kehidupan saya. Awal dari semua proses Tuhan yang membuat saya lebih dan lebih untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Semakin hari, semakin saya memiliki suatu panggilan hidup untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ini adalah bukan perkara yang mudah bagi saya, karena berhubungan dengan status saya sebagai seorang anak yang bukan dari Kristen. Semua terasa sangat berat. Terjadi ketegangan yang lumayan panas di dalam keluarga saya. Orang tua saya menentang saya masuk Kristen, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membuat saya kembali kepada keyakinan saya yang lama. Waktu terus berjalan, saya mengambil waktu berpuasa dengan sungguh-sungguh mendoakan apa yang menjadi pergumulan saya untuk bersekolah sebagai hamba Tuhan. Sampai pada suatu titik di mana saya mengambil keputusan bulat untuk tetap melanjutkan apa yang telah menjadi panggilan Tuhan di dalam diri saya. Di sini saya bertaruh hidup, tetap setia pada panggilan Tuhan atau menghormati orang tua saya. Saya diperhadapkan dengan dua pilihan yang dalam tanda kutip bagi saya itu adalah suatu hal yang sangat berat untuk saya pilih. Namun saudara, saya membulatkan diri dengan segala resiko yang ada untuk tetap pada panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Dan mendengar pernyataan tersebut dengan sangat marah, bapak saya memutuskan bahwa sejak saat itu saya bukan bagian dari anggota keluarga. Dan saya diusir dari rumah. Dan ketika diusir dari rumah, saya numpang di warnet tempat teman saya bekerja, karena saya tidak tahu di mana saya harus tinggal sementara waktu, karena waktu itu posisi sudah larut malam. Dan akhirnya saya ke rumah jemaat yang membiayai saya sekolah. Saya menceritakan semua hal yang terjadi di dalam hidup saya, dan mereka menerima saya dengan baik. Sampai pada akhirnya Allah menyatakan semuanya bagi saya. Dia menuntun saya kepada pembentukan sebagai seorang hamba Tuhan di Institut Injil Indonesia Batu. Di sana dibentuk dan diproses selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan untuk benar-benar siap menjadi hamba Tuhan. Dan semua berjalan di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Meskipun ada susah dan perjuangan yang saya lalui, namun kasih dari Bapa tetap menyertai dan menopang saya secara pribadi. Pada akhirnya Tuhan Yesus benar-benar membawa saya kepada suatu bagian yang indah, di mana keluarga saya boleh menerima saya kembali dengan tulus dan penerimaan yang baik, meskipun mereka tahu saya sudah menjadi hamba Tuhan. Bahkan ibu saya juga dapat hadir di dalam proses wisuda saya, mengakhiri masa pembentukan saya di Institut
Injil Indonesia Batu. Saudara, semua baik adanya. Tidak ada rencana Allah yang salah. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal bagi setiap kita yang dikasihinya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Mari saudara, saya mengajak kita untuk belajar kesetiaan dalam mengikut Tuhan, kesetiaan dalam panggilan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar setia melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dan biarlah kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk lebih setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh anak muda yang ganteng ini. Itu cara Tuhan memanggil dia. Dan cara Tuhan untuk membentuk hidupnya. Dan cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Ketika dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, maka gelombang kehidupan pun berubah. Yesus menjamin kebaikan, tapi juga ada penderitaan yang tersedia. Bentuk salib yang harus dipikul setiap orang percaya. Dan itu dialami oleh anak muda ini. Dan kiranya kita terus berdoa supaya anak muda ini benar-benar dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang dulu mungkin membencinya, akhirnya datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas berkata, Kristus yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Satu kebanggaan ketika Allah berkenan memilih kita, dan Kristus itulah yang mati untuk kita. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan setiap orang. Kristus tidak pernah membeda-bedakan orang. Kristus mengasihi semua orang, apapun latar belakang agamamu. Satu hal lagi yang saya mau sampaikan dari kesaksian ini. Ini benar-benar terjadi. Dan ini fakta. Dia jujur berbicara dari awal sampai akhir. Dan dia menyebutkan di mana dia sekolah. Dan di mana dia masuk sekolah tinggi teologi. Artinya dia menjamin fakta ini benar. Jadi bagi kamu umat muslim yang selalu meragukan para orang muslim yang masuk ke Kristen, oh ini settingan segala macam, ini berani. Adakah mualaf yang seperti itu memberitahukan aku dulu sekolah di sini? Semua bersembunyi, tidak ada yang berani. Ngakunya pendeta, tapi ditanya di gereja mana, tidak tahu. Ngakunya ABC, tapi tidak tahu. Semua disembunyikan. Tujuannya apa? Untuk mengelabui. Tapi orang ini benar-benar membuktikan dan memberitahukan di mana dia sekolah. Dan itu tandanya dia bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Tuhan Yesus menjaga murtadin ini. Tuhan Yesus menolong keluarganya. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas dan pelayanannya. Pelayan yang baik, yang takut akan Tuhan. Sampai di sini video saya. Kiranya terus kita berdoa supaya jiwa-jiwa terus dibawa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang akan kita naikkan berikut ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mau berdoa dulu ya untuk Indonesia dan untuk pelayanan kita. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau telah memberi kami satu hari lagi untuk kami bisa hidup. Bapak, kami bersyukur luar biasa Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Bapak, kami minta kepadamu, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, mereka yang belum mengenal kebenaran-Mu. Mereka yang masih ada di dalam kerajaan kegelapan, terutama dari Bani Kedar dan Nebayot ya Tuhan. Orang-orang muslim yang dari kecil mereka tidak pernah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakan mata hati dan telinga mereka untuk mereka bisa mendengarkan berita Injil-Mu Tuhan Yesus. Bahwa Injil yang sejati dan keselamatan hanya ada di dalam nama-Mu. Satu-satunya nama yang mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa saat ini.
Keluarkanlah teman-teman kami, saudara kami, kaum Bani Kedar dan Nebayot, dari kerajaan kegelapan, dari kultus yang telah mencengkram mereka. Selama mereka hidup Tuhan, seumur hidup mereka hanya mendengar tentang Muhammad, seumur hidup mereka hanya mendengar tentang Islam, tapi mereka tidak pernah mendengar tentang berita keselamatannya daripadamu. Keluarkan mereka dari penipuan, dari roh antikristus yang menyangkal Bapa sekaligus anak. Keluarkan saudara-saudara kami Tuhan dari Injil palsu yang memberitakan Yesus yang berbeda. Bukan Yesus yang adalah juru selamat, tetapi Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Yesus yang adalah keponakan Musa dan Harun. Keluarkan mereka dari penipuan ini. Dan hamba-Mu saat ini berdoa, berita Injil keselamatan yang sejati. Sampai mulai dari Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dan hamba-Mu khusus berdoa Tuhan untuk kantong-kantong Islam, di mana Injil saat ini sulit diberitakan. Hamba-Mu berdoa saat ini biarlah pintu penginjilan, pintu yang berabad-abad yang tertutup saat ini terbuka, terangkat di dalam nama Yesus. Dan biarlah masuk Raja Kemuliaan, yaitu biarlah nama-Mu ada di Aceh Tuhan. Nama-Mu ada di Aceh, nama-Mu ada di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, seluruh tanah Jawa dan Bali. Mereka semua memuji-muji nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu seperti yang telah Engkau janjikan, bahwa Engkau akan mencurahkan dan menghujani kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami besar dan kecil, kami akan mengenal kebenaran-Mu. Tuhan, keluarkanlah bangsa ini dari perjanjian darah yang telah mereka buat untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Kami mematahkan segala kutuk dosa, kutuk perjanjian, kutuk maut atas Indonesia. Dan kami berdoa saat ini, Roh Kudus-Mu membasuh seluruh Indonesia Tuhan, supaya mereka bisa mendengarkan Injil keselamatan yang daripadamu. Dan hamba-Mu saat ini berdoa untuk semua penginjil-penginjil, untuk semua gembala-gembala, untuk semua anak-anak-Mu yang saat ini bekerja di ladang-Mu, mereka di tempat-tempat terpencil, di suku-suku terpencil. Biarlah pintu-pintu penginjilan ini dibukakan, dan Engkau memberkati mereka, tidak satu pun yang kekurangan dan minta-minta. Tetapi Tuhan, aku berdoa supaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Karena aku tahu Tuhan, di dalam nama-Mu ada kekuatan, di dalam nama-Mu ada keselamatan. Dan Engkau memberkati mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka. Tidak satu pun anak-anak-Mu yang minta-minta roti. Tidak satu pun hamba-Mu yang kelaparan. Tapi Engkau memelihara mereka di dalam segala kelimpahannya. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang punya kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Amin. Amin. Demikian video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.